Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk membahas salah satu raja dari Inggris yang dipercaya memiliki penyakit mental. Dirinya adalah George III yang merupakan kakek dari Ratu Victoria yang melegenda. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Tira yang merupakan putri Raja Christian IX yang memiliki rahasia kelam di masa remajanya, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap George William Frederick. George lahir di Norfolk House di St. James Square, London pada tanggal 4 Juni 1738. Ia adalah cucu Raja George II dan putra tertua Frederick Pangeran Wales dan Augusta dari Saxe Gotha. Karena ia terlahir prematur 2 bulan sebelumnya dan diperkirakan tidak akan bertahan hidup, ia dibaptis pada hari yang sama. Namun pada akhirnya, George tumbuh menjadi anak yang sehat, pendiam, dan pemalu. Keluarganya pindah ke Leicester Square, tempat George dan adik laki-lakinya Edward yang kemudian menjadi Duke of York dan Albany dididik bersama oleh guru privat. George mampu membaca dan menulis dalam bahasa Inggris dan Jerman, dan nantinya ia adalah Raja Inggris pertama yang mempelajari sains secara sistematis. Raja George II tidak menyukai Pangeran Frederick dan tidak begitu tertarik pada cucu-cucunya. Namun pada tahun 1751, Frederick meninggal secara tak terduga karena cedera paru-paru pada usia 44 tahun dan putranya George menjadi pewaris tahta dan mewarisi gelar Duke of Edinburgh dari ayahnya. Setelah kematian putranya, kini raja lebih tertarik pada cucunya dan mengangkatnya menjadi Pangeran Wales 3 minggu kemudian. Pada tahun 1759, George jatuh cinta dengan Lady Sarah Lennox, saudara perempuan Charles Lennox, Adipati Richmond ketiga. Tetapi Lord Bute, salah satu orang kepercayaannya yang nantinya menjadi Perdana Menterinya, menyarankan agar perjodohan itu tidak dilakukan. Dan George mematuhi saran tersebut. Meskipun demikian, George dan ibunya menolak upaya raja untuk menikahkan George dengan putri Sophie Caroline dari Brunswick-Wolfenbüttel. Tahun berikutnya, pada usia 22 tahun, George naik tahta ketika kakeknya, George II, meninggal mendadak pada tanggal 25 Oktober 1760 pada usia 76 tahun. Pencarian istri yang cocok semakin intensif. Setelah mempertimbangkan sejumlah putri Protestan Jerman, ibu George mengirim Kolonel David Graham atas nama putranya untuk melamar putri Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz. Charlotte tiba di London pada sore hari tanggal 8 September 1761 dan upacara pernikahan dilakukan pada malam yang sama di kapel kerajaan Istana St. James. Penombatan George dan Charlotte diadakan di Westminster Abbey 2 minggu kemudian pada tanggal 22 September. George tidak pernah mempunyai simpanan, berbeda dengan kakek dan putra-putranya, dan pasangan tersebut menikmati pernikahan yang bahagia sampai penyakit mentalnya menyerangnya. Raja dan Ratu memiliki 15 anak, 9 putra dan 6 putri. Pada tahun 1762, George membeli rumah Buckingham untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga. Tempat tinggal yang lain adalah Istana Kew dan Kastil Windsor. Istana St. James dipertahankan untuk penggunaan resmi. Dia tidak sering bepergian dan menghabiskan seluruh hidupnya di Inggris Selatan. Pada tahun 1790-an, raja dan keluarganya berlibur di Weymouth, Dorset, yang kemudian dipopulerkannya sebagai salah satu resort tepi laut pertama di Inggris.
George III naik tahta pada waktu yang sangat tidak tepat. Inggris berada tepat di tengah-tengah Perang 7 tahun, sebuah konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, para politisi di parlemen telah menerima George, namun ketika teman lamanya Lord Bute menjadi Perdana Menteri, parlemen kembali kurang percaya pada sosok raja baru mereka. Ditambah dengan desas-desus tentang Lord Bute dan ibunda raja yang berselingkuh. Gosip tersebut tentu juga merusak hubungan George dengan Perdana Menterinya yang sekarang. Berakhirnya Perang 7 tahun menandai kemenangan yang menentukan bagi Inggris Raya yang berhasil merebut berbagai wilayah termasuk sebagian besar Amerika Utara. Sejak saat inilah gambaran terkenal tentang Inggris Raya sebagai kerajaan yang luas di mana matahari tidak pernah terbenam diciptakan. Kemenangan Inggris berarti menjajah benua baru Amerika, di mana Amerika sendiri memiliki lebih banyak lahan untuk digarap. Namun, sebagai kerajaan besar, pemerintah mereka menginginkan lebih dari sekedar menggarap lahan. Jadi, ketika George III mengeluarkan proklamasi tahun 1763 yang membatasi ekspansi pemukiman dan melindungi wilayah penduduk asli Amerika, reaksi pemerintahan Inggris sangat brutal. Pemerintah melihat tindakan raja sebagai pengkhianatan total. Lord Bute telah lama menjadi salah satu orang kepercayaan terdekat George, tetapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan apapun di pemerintahan tanpa menimbulkan kontroversi atau skandal merusak hubungan mereka. Akhirnya, mereka tidak dapat lagi bekerja sama dan Bute mengundurkan diri pada tahun 1763. Ibu George mencoba membuat mereka berdamai tetapi tidak membuahkan hasil. Setelah tidak terlihat lagi, Lord Bute menjadi gila. Dan itu berarti raja menjadi kambing hitam atas banyak keputusan yang diambil Bute sebagai Perdana Menteri. Inggris Raya tidak hanya ingin mengganti semua uang yang hilang, namun mereka juga perlu mengimbangi besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh konflik yang sedang berlangsung dengan penduduk asli di Amerika. Dengan dukungan penuh dari raja, Perdana Menteri berikutnya, George Grenville, membuat Undang-Undang Stempel pada tahun 1765. Undang-undang tersebut menerapkan pajak atas barang cetakan di koloni yang melihatnya sebagai serangan pribadi. Mereka benar-benar marah dan raja, sekali lagi, berada dalam masalah besar. Setelah melewati banyak konflik dan tekanan, George III dengan enggan menyetujui untuk mengajukan banding atas Undang-Undang Stempel. Dampak positifnya, koloni merayakan tindakannya dan bahkan mendirikan patung dirinya di New York City. Pada tahun 1765, raja untuk sementara waktu dilanda gangguan mental yang misterius. Ibunya dan rekan-rekannya dengan hati-hati memantau raja yang sakit itu, sambil memastikan untuk merahasiakan seluruh penyakit raja dari istrinya sendiri, Ratu Charlotte yang malang. Sang ratu yang sangat khawatir sering ditemukan menangis di seluruh istana. Namun kemudian entah dari mana dia pulih, segalanya kembali normal. Tetapi sayangnya bagi George, normal berarti penuh ketegangan. Hanya karena dia mempunyai keluarga yang bahagia di rumahnya, bukan berarti George mempunyai keluarga besar yang bahagia. George adalah pria yang sangat kaku. Dia sangat religius dan tidak seperti pendahulunya, dia tidak memiliki simpanan. Namun saudara laki-lakinya semuanya berpartisipasi dalam tradisi keluarga yang melakukan banyak perselingkuhan dan pernikahan rahasia dengan wanita yang tidak disetujui raja. George bahkan mencoba menerapkan undang-undang yang melarang anggota keluarga kerajaan menikah tanpa izin raja. Namun keluarganya sepertinya tidak memperdulikannya. Tiga belas koloni Inggris Amerika benar-benar muak dengan cara Inggris memimpin mereka, dan mereka mulai melakukan perlawanan. Pada bulan Juli 1776, mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari kerajaan Inggris, dan mereka mengklaim George harus turun tahta dari pemerintahan di Amerika. Maka dimulailah Perang Revolusi Amerika. Raja George III dengan gagah berani mencoba mengumpulkan menteri-menterinya yang tidak berpengalaman dan tidak siap menghadapi konflik sipil, tetapi kemudian Prancis ikut terlibat, sehingga semakin mempersulit masalah. Ditambah, koloni-koloni tersebut mempunyai sekutu di seluruh dunia, sedangkan yang dimiliki Inggris hanyalah para loyalis.
Para menteri George memohon padanya untuk membiarkan mereka berhenti dari pekerjaan mustahil yang mereka hadapi. Dengan sedikit kekuatan dan sumber daya yang tersisa, George mengumpulkan 7.000 orang untuk menyeberangi Atlantik. Namun itu sudah terlalu sedikit dan tentunya sudah terlambat. Setelah banyak kekalahan, George tidak punya pilihan lain selain menerima kekalahan. Insiden ini mungkin akan menodai seluruh warisannya. Setelah kehilangan Amerika, parlemen Inggris berada dalam kekacauan total. Hal ini berpindah-pindah melalui beberapa perdana menteri. Hanya sedikit di antaranya yang ingin diajak bekerja sama oleh George. Namun untungnya pada akhirnya ia berhasil mendapatkan salah satu sekutunya yang bernama William Pitt. William Pitt sendiri adalah perdana menteri termuda di Inggris yang menjabat di usianya yang baru berusia 24 tahun. Pada akhirnya orang-orang Inggris mulai menyukai Pitt dan George sebagai kombinasi. Tetapi ada alasan lain yang lebih tragis atas kehangatan mereka. Raja dan istrinya kehilangan 2 putra satu demi satu pada tahun 1782 dan 1783, yakni Pangeran Alfred baru berusia 1 tahun dan Pangeran Octavius berusia 3 tahun. Dia merasakan kehilangan yang sangat besar dan hal ini menjadi beban lain pada kesehatannya yang sudah rapuh. Pada musim panas tahun 1788, Raja George kembali mengalami kehancuran dan kali ini jauh lebih buruk. Dia menghabiskan sebagian besar waktu itu dalam keadaan manik total. Dia mengunci istri dan putrinya di kamar bersamanya dan membuat mereka terjaga selama berjam-jam sambil mengobrol. Akhirnya mereka mampu meyakinkan dia untuk pergi ke Cheltenham Spa untuk memulihkan diri. Sayangnya waktu di sana tidak membantu. Ketika dia kembali ke rumah, keadaan menjadi lebih buruk. Pada bulan November 1788, kondisi mental George semakin memburuk. Dia akan berbicara berjam-jam, meninggalkan mulutnya berbusa dan dehidrasi. Meskipun terkadang dia mengulanginya, orang-orang terdekatnya melaporkan bahwa dia menjadi lebih kreatif dan menggunakan kosakata yang lebih luas selama episode lainnya. Bahkan ada anekdot tentang dia yang memperkenalkan dirinya pada sebuah pohon, mengira itu adalah Raja Prusia. Keluarganya berjuang untuk merahasiakannya, tetapi bagaimanapun juga semuanya akan terkuak pada waktunya. Seorang dokter datang mengunjungi raja tanpa meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ratu Charlotte, dan tidak ada yang memberitahu kedatangan dokter tersebut. Hal ini membuat Ratu menyadari kebenaran yang menyedihkan. Seseorang sedang berusaha memisahkan sang raja dari dirinya. Tragisnya, seseorang itu ternyata adalah putra sulungnya, yakni Pangeran Wales. Pangeran Wales curiga Ratu Charlotte menginginkan tahta untuk dirinya sendiri, sehingga Pangeran Wales mencoba membuat ayahnya dinyatakan gila agar dirinya bisa naik tahta. Dan pada saat perebutan kekuasaan ini berlangsung, para dokter berjuang untuk membantu raja. Para dokter hanya tahu sedikit tentang gangguan mental pada saat itu, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Raja George. Akhirnya, mereka memberikan pengobatan, tapi sayangnya apa yang mereka pilih terhadapnya benar-benar meresahkan. Mereka akan menahannya dengan paksa sampai dia tenang atau berhenti berbicara. Pada saat George tidak bisa memerintah, parlemen berjuang untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Putra sulung Raja George, Pangeran Wales, sudah berusia 26 tahun dan seperti kita tahu, dia sangat ambisius. Saingan Perdana Menteri Charles James Fox berpendapat bahwa pangeran harus bertindak sebagai wali. Pitt, yang tidak cocok dengan Pangeran Wales, berpendapat bahwa parlemen harus memiliki seorang bupati. Tapi kemudian, saat Fox dan Pangeran Wales hendak mencapai tujuan mereka, mereka mendapatkan kejutan. Raja George tiba-tiba sembuh dari penyakitnya dan kembali ke jabatannya. Dia dan Pitt, Perdana Menterinya, berhasil bekerja sama dan keduanya sangat populer. Tidak ada dua orang yang lebih menjengkelkan daripada Fox, musuh bebuyutan Pitt dan Pangeran Wales, yang telah sepenuhnya menentang ayahnya. Yang membuat mereka frustasi, Raja George tampak lebih menguasai kekuatan dan kemampuan mentalnya daripada sebelumnya.
Tiga penyerang berbeda menyerang raja antara tahun 1786 dan 1800-an. Dan bahkan salah satunya mencoba menembaknya. Setiap upaya tidak berhasil dan masing-masing pelaku jelas-jelas tidak sehat. Reaksi raja mengejutkan semua orang. Dia bersikap lunak dan pengertian terhadap mereka masing-masing, terutama karena serangan itu tidak bersifat politis. Pada pemerintahannya, George III juga mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Budak pada tahun 1809. Raja George harus menghadapi beberapa kesengsaraan seperti Revolusi Prancis. Meskipun pada awalnya banyak negara-negara Eropa berkumpul untuk mengecam kaum revolusioner, pada akhirnya mereka semua membiarkan Inggris berdiri sendiri melawan Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte. Banyak yang memperkirakan Napoleon akan mencoba melakukan invasi. Dan ancaman yang mengancam ini sangat membebani semua orang yang terlibat selama berbulan-bulan. Masalah dengan Prancis bahkan menimbulkan keretakan antara George dan sekutunya William Pitt. Stres menimpa George dan penyakit mentalnya mulai kambuh sebentar. Tetap saja, dia berhasil bertahan lebih lama dari musuhnya yang paling tidak terduga sekalipun. Setelah berbagai perebutan kekuasaan, Pitt kembali berkuasa tepat pada saat George pulih dari sakit mentalnya lagi. Pitt berusaha mengajak Fox bergabung, namun George menolak gagasan itu. Ia menjadi pemenang yang spektakuler. Banyak orang di parlemen menganggapnya tidak adil dan menentang raja. Pertarungan politik lainnya berdampak buruk pada semua orang-orang yang terlibat. William Pitt meninggal pada usia 46 tahun dan Charles James Fox menyusul 9 bulan setelahnya. Melawan segala rintangan, George sekali lagi menjadi orang terakhir yang bertahan. Setelah kehilangan satu sekutu dan satu musuh, Raja George mendapati dirinya berdiri sendiri, sebagian besar menentang orang-orang di pemerintahan. Dia masih menikmati puncak popularitasnya, dan sebelum dia sempat mengacaukan parlemen, sebuah tragedi terjadi. Pada bulan November 1810, George kehilangan anak bungsu dan kesayangannya, Putri Amelie. Sang putri meninggal setelah perjuangan panjang melawan campak pada usia 27 tahun. Setelah semua tekanan ini, kesehatan raja mulai menurun lagi. Selain kesehatan mentalnya memburuk, George juga menderita katarak yang membuatnya hampir buta dan penyakit rematik yang menyakitkan. Namun lebih dari segalanya, kehilangan putrinya lah yang benar-benar menghancurkannya. Raja George III sangat berduka atas putrinya. Kesedihannya berubah menjadi bentuk yang meresahkan. Dia akan mengajukan permohonan yang memilukan kepada Emily, memohon kehadirannya saat dia sedang gila. Di lain waktu, George akan berbicara kepadanya seolah-olah dia ada di dalam kamar atau mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi keluarganya di Hanover. George III, istananya, pemerintahannya, dan keluarganya tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sementara sepertinya dia akan pulih. Tetapi raja tahu di dalam hatinya bahwa kehilangan putrinya yakni Emily telah menghancurkan George III selamanya. Pada tahun 1811, ia akhirnya menghadapinya, menandatangani undang-undang yang menunjuk putra sulungnya, Pangeran Wales, sebagai walinya. Dia sudah menyerah pada pemerintahannya, namun kisahnya belum berakhir. Dengan anak laki-laki tertuanya yang berkuasa dan ayah serta ibu mereka benar-benar keluar dari kekuasaan, seluruh keluarga George akan terpisah. Para putri menjauhkan diri dari orang tua mereka. Pangeran Wales memberi mereka masing-masing sebuah warisan yang dengan senang hati mereka setujui. Mereka meninggalkan Ratu Charlotte sendirian hanya dengan suaminya yang gila. Dan seperti yang dapat Anda bayangkan, itu bukan sebuah piknik. Sayangnya, merawat raja dan sesekali membantu Pangeran Wales bertindak sebagai wali berdampak buruk pada kesehatan Charlotte. Pada tahun 1818, dia meninggal pada usia 74 tahun dengan anak-anaknya di sisinya. Raja George masih bertahan, namun kehilangan putri kesayangannya telah menghancurkannya. Kehilangan ratu juga mempunyai dampak yang sangat buruk. Tanpa perawatan Charlotte, kondisinya memburuk dengan cepat. Secara tragis, raja tidak pernah benar-benar memahami bahwa Charlotte telah pergi selamanya. Pikirannya telah memburuk sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami bahwa istrinya tidak akan pernah lagi berada di sisinya. Mungkin merupakan suatu kebaikan ketika George sendiri mengikuti istrinya 2 tahun kemudian. Sang raja meninggal pada tahun 1820.
Ketika para dokter mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit mental pada tahun-tahun setelah meninggalnya Raja George III, banyak yang berspekulasi tentang apa yang menyebabkan serangan mania yang aneh tersebut. Meskipun ada yang mencurigai porfia, kelainan darah genetik, dan kita semua tahu sebagian besar kecenderungan bangsawan terhadap kelainan genetik apapun alasannya. Yang lain berspekulasi bahwa ia mungkin menderita gangguan bipolar. Selama berabad-abad, penyebab kebenaran dari masalah kesehatan Raja George tidak jelas. Hingga pada tahun 2005 ketika para ilmuwan memeriksa sebagian rambutnya, ketika mereka mengujinya, mereka menemukan kandungan arsenik dalam jumlah yang sangat tinggi. Arsenik bisa menjadi penyebab potensial maniaknya. Tapi dari mana asalnya? Apakah dia secara tidak sengaja bersentuhan dengannya atau ada seseorang yang meracuninya? Jawabannya tidak diketahui. Dan tetap ini jelas merupakan sebuah misteri sejarah. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari Raja George III yang memiliki penyakit mental sepanjang hidupnya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.